Halo teman-teman, di video ini kami akan menyampaikan laporan akhir penelitian yang berfokus pada pelaporan penjualan barang titipan. Topik ini kami angkat karena masih sangat dekat dengan realitas UMKM di Indonesia, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan penjualan. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana teknologi Android bisa menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien. Penelitian ini berjudul Optimalisasi Pelaporan Penjualan Barang Titipan melalui aplikasi Android dan dilaksanakan pada tahun 2025 di Universitas Komputer Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pelaporan penjualan yang selama ini masih manual dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis Android. Untuk mewujudkan penelitian ini, tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam satu tim penelitian. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Surtikanti SE MSI AKCA selaku Ketua Peneliti, serta didukung oleh tim dosen dan mahasiswa. Kolaborasi ini memungkinkan penelitian dikembangkan tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan tim yang solid, penelitian ini kemudian disusun melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan penelitian diawali dengan penelitian pendahuluan melalui observasi langsung dan wawancara. Tahap selanjutnya adalah studi pustaka, pengumpulan data, serta perancangan sistem aplikasi Android. Proses ini ditutup dengan tahap finalisasi aplikasi dan penyusunan luaran berupa laporan akhir dan artikel ilmiah. Seluruh tahapan tersebut disusun untuk menjawab permasalahan utama yang ditemukan pada praktik penjualan barang titipan. Pada tahun 2025, usaha konsinyasi atau penjualan barang titipan semakin banyak diminati, khususnya oleh pelaku UMKM. Model usaha ini dinilai menarik karena membutuhkan modal relatif kecil dan memiliki resiko yang lebih rendah. Namun, dalam praktiknya, pelaporan penjualan masih banyak dilakukan secara manual. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta rendahnya transparansi antara pemilik barang dan mitra penjual. Di sisi lain, penggunaan perangkat Android sudah sangat luas di masyarakat. Perkembangan ini membuka peluang untuk menghadirkan sistem pelaporan penjualan yang lebih efisien dan mudah diakses. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih penjualan konsinyasi itu? Penjualan konsinyasi merupakan model kerjasama antara pemilik barang atau consignor dengan pihak penjual atau consignee. Barang dititipkan untuk dijual, kemudian hasil penjualan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Karena melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda, sistem pelaporan yang jelas dan transparan menjadi kebutuhan utama dalam model usaha ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi Android sebagai media pelaporan penjualan barang titipan. Aplikasi ini dirancang agar pencatatan penjualan dapat dilakukan secara langsung, data tersimpan otomatis, dan informasi penjualan dapat dipantau secara real-time oleh pemilik barang. Untuk mendukung tujuan tersebut, penelitian ini juga menghadirkan beberapa aspek kebaruan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan aplikasi yang secara khusus dirancang untuk sistem penjualan barang titipan. Aplikasi ini melibatkan dua peran pengguna dalam satu sistem dengan hak akses yang berbeda. Selain itu, sistem mengintegrasikan laporan penjualan, stok barang, dan notifikasi otomatis berbasis Android dan cloud computing. Seluruh fitur dirancang agar mudah digunakan oleh pelaku UMKM tanpa memerlukan latar belakang teknologi. Untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, penelitian ini menggunakan beberapa metode. Metode tersebut meliputi observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan membuat rancangan desain aplikasi. Melalui metode ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Penelitian ini melibatkan 28 responden yang terdiri dari konsigni sebagai penerima barang titipan dan konsignor sebagai pemilik barang. Responden berasal dari berbagai jenis usaha, mulai dari koperasi, toko mitra, hingga UMKM produsen. Data dari responden inilah yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan sistem. Terdapat 3 kebutuhan utama pengguna, yaitu sistem yang otomatis, real-time, dan tetap sederhana. Ketiga kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan seluruh fitur aplikasi. Hasil utama dari penelitian ini meliputi dataset responden UMKM, analisis kebutuhan sistem, rancangan awal aplikasi, serta draft artikel ilmiah untuk publikasi jurnal. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Apa langkah selanjutnya agar inovasi ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh UMKM? Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan aplikasi ini secara lebih luas, serta melakukan pengembangan fitur agar sistem menjadi semakin optimal. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek, atas dukungan pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, serta kepada seluruh responden dan pihak-pihak yang telah berkontribusi selama proses penelitian.